Halo guys, welcome to Netek ID. Jadi kali ini aku sudah menggunakan Galaxy Z Flip 4 setelah aku testing review ke Z Fold 4 sebelumnya. Yang aku bisa katakan Z Fold 4 merupakan HP yang paling oke, paling aman kalian upgrade atau kalian beli HP lipat terbaik yang dikeluarkan oleh Samsung di akhir tahun 2022 ini. Nah, kita sekarang mundur sedikit nih ke Galaxy Z Flip 4. Galaxy Z Flip 4 memberikan kesan yang berbeda yang dimana menurutku untuk yang Z Fold lebih ke HP normal dijadikan ke sebuah tablet. Tapi kalau ini HP normal yang dibuat lebih kecil lagi yang diberikan di Galaxy Z Flip 4 ini menurutku memberikan kesan terbaik yang bisa kalian gunakan, tapi tergantung dari penggunanya masing-masing. Kenapa aku katakan demikian? Karena memang Galaxy Z Flip 4 ini memiliki beberapa kelemahan yang menurutku tidak semua orang menyukainya. Contoh, ketika kalian benar-benar lipat seperti ini, display bagian luarnya ini sangat kecil, jadi menurutku hanya bisa melihat notifikasi. Lalu memang beberapa nih, misalnya untuk kamera pun kalian sekarang bisa zoom out di bagian outer display-nya di 1,9 inch Super AMOLED yang terbaik yang bisa diletakkan di sini, dan untuk dalamnya masih sama dengan Dynamic AMOLED 2 kali, di mana perbedaannya adalah tahun ini adanya LTPO display yang bisa mencapai 1 Hz yang digunakan di Z Flip 4 tahun ini. Lalu sekarang terkait bodinya masih sama dengan armor aluminium, lalu juga untuk Gorilla Glass Victus, di mana di sini upgrade-nya yaitu menggunakan Gorilla Glass Victus Plus. Lalu bagian dalamnya tetap dengan Ultra Thin Glass yang bisa dikatakan oleh Samsung lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tapi tidak bisa tes lebih banyak juga. Intinya sih sebenarnya aman-aman saja aku gunakan untuk Z Flip 3 tahun lalu pun. Z Flip 4 ini aku sudah gunakan kurang lebih 2 minggu, tidak ada masalah. Hanya saja memang terkait crease-nya masih tetap terlihat jelas. Menurutku tidak ada perubahan signifikan, masih tetap kerasa, jadi akan ada di bagian tengahnya. Walaupun overall mungkin kalau di Z Fold 4 tidak terlalu kerasa ya, karena memang dengan display yang besar, di Z Flip 4 penggunaan umum apalagi kalian sering scrolling Instagram, TikTok, semuanya pasti akan terasa terkait crease-nya. Tapi sebenarnya itu tidak masalah besar kalau kalian sudah tahu ini HP lipat dan memang ada kekurangan di situ. Menurutku itu sebuah standar yang tidak ada masalah dan bisa aku katakan juga nyaman-nyaman saja kalian gunakan jika kalian tidak terlalu memikirkan crease yang ada di Galaxy Z Flip 4 tahun ini. Lalu untuk vibration-nya tidak ada masalah, speakernya juga menurutku standar oke di HP lipat setipis ini. Lalu untuk fingerprint-nya juga cepat yang diberikan di power button-nya, tidak ada masalah, semuanya itu oke. Lalu sekarang aku masuk ke bagian kamera. Jadi 12 megapiksel wide dan ultra wide upgrade sedikit yang menurutku lebih ke arah software-nya, yaitu dengan Android 12, One UI 4.1.1 yang datang, dan optimisasi yang diberikan dari hasil foto yang didapat dari kamera lens yang digunakan di Galaxy Z Flip 4 tahun ini. Juga ada tambahannya yaitu terkait outer display-nya yang bisa zoom out ketika kalian mengambil foto. Jadi seperti kita katakan bahwa selfie-nya bisa lebih bagus karena dengan kamera utamanya. Lalu bagian dalamnya masih sama dengan 10 megapiksel yang bisa juga mencapai 4K yang kalian dapatkan untuk videonya. Halo guys, ini langsung dari kamera depan Galaxy Z Flip 4 dengan 4K 30 fps. Jadi secara overall sebenarnya kameranya tidak bisa kalian bandingkan dengan high-end flagship. Walaupun kita baru lihat adanya kenaikan yang maksimal di Galaxy Z Fold 4 tahun ini dengan adanya 50 megapiksel kamera. Tahun ini untuk Z Flip dengan bodi yang tipis dan ringan ini pastinya tetap memberikan hasil foto terbaik yang ada di kelasnya. Hanya saja tidak bisa kalian bandingkan dengan high-end flagship yang ada yang dikeluarkan oleh Samsung seperti Galaxy S22 Ultra, S22 dan lain-lain. Sekarang masuk ke performance, yaitu dari chipsetnya yang digunakan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan 8 GB RAM.
128GB yang aku gunakan di sini. Kali ini memang chipsetnya selalu yang terbaik, tapi kalian harus mengetahui ini bodi sangat tipis dan baterai lebih kecil. Serta dengan 8GB RAM, otomatis tidak bisa memberikan semaksimalnya Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 tahun ini. Jadi dengan si Flip 4, overall experience-nya pasti tidak ada masalah, hanya saja untuk gaming pastinya ada penyesuaian dan pastinya lebih mudah drop dibandingkan dengan si Fold 4 ataupun HP lainnya standarnya yang menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Walaupun aku coba dengan Genshin Impact, aku coba dengan Call of Duty Mobile, secara overall tidak ada masalah. Kalian juga bisa mendapatkan ke 60Hz, tapi dengan takaran dan juga waktu tertentu untuk memaksimalkan dan pembatasan panas agar tidak merusak komponennya yang pastinya akan langsung drop chipset yang digunakan di HP lipat ini. Jadi secara overall sebenarnya kalau kalian menggunakan si Flip 4 bukan tujuan kalian untuk HP gaming pastinya, tapi secara garis besar mau gaming tipis bisa, pengambilan foto video juga oke. Lalu untuk home screen-nya sangat fluid dengan 1Hz sampai 120Hz. Lalu juga dengan aplikasi One UI 4.1.1 juga memberikan hasil yang maksimal. Kita juga akan menunggu dari sisi softwarenya untuk terus memberikan experience terbaik yang ada di Galaxy Z Flip 4 tahun ini. Yang terakhir adalah untuk baterai. Walaupun tidak memberikan upgrade signifikan dibandingkan dengan Z Flip 3 tahun lalu, kali ini mendapatkan 3700 mAh dan menurutku sih satu hari pasti aman. Sekitar 5 jaman untuk screen on time tergantung dari penggunaan sehari-hari dan aplikasi apa saja yang digunakan dalam hari tersebut. Lalu untuk charging time-nya pun lebih cepat, terima kasih kepada support di 25W charger dibandingkan dengan 15W charger saja di tahun lalu. Untuk mencapai 100% kurang lebih sekitar 1,5 jam menggunakan 25W charger. Tak lupa juga support dengan wireless charging serta dengan adanya reverse wireless charging. Dari semua yang share ke kalian mungkin terlihat tidak ada perubahan signifikan yang dibandingkan dengan Z Flip 4 tahun lalu. Jadi seperti ini guys. Menurutku tahun ini untuk Z Flip 4 sangat recommended bagi kalian yang belum menggunakan Z Flip 3. Jadi misalnya kalian menggunakan Z Flip 1 ataupun HP normal lainnya dan ingin mencoba HP lipat. Karena dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Z Fold, lalu juga dengan market yang menurutku berbeda. Dalam arti begini, bagi kalian yang merasa outer display tidak masalah dengan 1,9 inch, kalian hanya ingin melihat notification, lalu juga kalian ingin mendapatkan 6,7 inch tidak ada masalah, kalian sehari-hari selalu membuka HP kalian, sama halnya dulu dengan adanya flip phone juga, jika dibandingkan dengan HP normal dan kalian tidak ada masalah. Dengan itu, pastinya si Flip 4 ini sangat recommended. Jadi dengan kelebihan-kelebihan kecil, minor-minor upgrade kecil, menurutku ini memberikan experience terbaik yang bisa kalian dapatkan jika kalian belum memiliki si Flip 3 tahun lalu. Jadi kembali lagi bahwa ini memang upgrade minor dan pastinya tiap tahun tidak bisa memberikan upgrade sangat besar. Jika kalian lihat memang sebelumnya mungkin Z Flip 1 ke Z Flip 3 itu memberikan upgrade yang signifikan karena memang itu masih rentang awal, tahap awal untuk merubah atau memberikan experience terbaik agar orang-orang dari HP normal ingin ke HP lipat dengan ketahanan yang lebih baik, lalu dengan experience terbaik, lalu juga dengan HP yang seolah-olah ini tidak normal, dibuat senormal mungkin dan akhirnya hadir di Z Flip 3 tahun lalu dan penyempurnaan yang lebih baik di Z Flip 4 tahun ini. Jadi dengan harga yang bisa kalian dapatkan di sekitar 14 jutaan menurutku recommended dengan kelebihan-kelebihan yang ada, misalnya dengan kamera yang mungkin masih tetap 12 megapiksel tapi dari softwarenya Samsung terus memberikan hasil terbaik. Lalu juga dengan displaynya bisa mencapai 1 Hz dengan upgrade maksimal mencapai 1200 nits HDR. Lalu juga dengan adanya hinge yang sangat kuat, ultra thin glass yang upgrade minor tetapi memberikan keamanan lebih oke. Lalu dengan kode 11 Victus Plus bagian belakang, menurutku tidak perlu mikir dalam arti kalau misalnya dengan budget kalian ada ingin mencoba HP lipat dan Z Flip 4 merupakan pilihan kalian tetapi kalian masih bingung, ambil aja Z Flip 4, menurutku sangat recommended di tahun 2022. Baik, bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama dengan Galaxy Z Flip 4 yang dikeluarkan oleh Samsung di akhir tahun 2022 menyaingi HP-HP lain. Dan bisa kita katakan juga bahwa HP lipat saat ini menurutku masih mendominasi dari Samsung, keamanan lebih aman, lalu juga dengan track record yang sangat baik diberikan di HP-HP lipat sebelumnya, menurutku tidak usah bingung kalau misalnya memang sesuai dengan apa yang kalian inginkan terkait HP Flip tahun ini dengan budget yang sesuai, ambil ke Z Flip 4 tahun ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.